Cara penyembuhan ada dua cara. Cara yang pertama, sebelum kena sihir, supaya antum tidak kena sihir, ada poin-poinnya. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ikhtiar, serahkan urusan. Ikhtiar, serahkan urusan. Ada perintah Allah, subuh, gelap, tawakal Allah. Jalan, ikhtiar, tawakal Allah. Tidak akan pernah bisa dia mengganggunya. Pegang baik-baik firman Allah surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Allah akan lindungi dia. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap segala sesuatu. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan syaitan tidak akan mampu mengganggu orang yang bertawakal. Surah An-Nahl ayat 99 sampai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Syaitan itu tidak akan punya kekuasaan sedikit pun atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jadi kalau kita bertawakal, sudah ikhtiar, mencoba, udah. Syaitan tidak akan bisa masuk di pintu itu. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah ada pada orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpin atau bergantung padanya, dan orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Yang kedua, selain kita bertawakal kepada Allah, memelihara sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin di masjid, terutama laki-laki ya. Kalau perempuan tentu ada hukum sendiri di rumah. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, ia pasti di dalam jaminan Allah. Kata ulama hadis adalah diselamatkan dari syaitan, kesusahan, serangan tukang sihir, dan semua orang-orang yang mau mengusiknya. Yang ketiga, membaca muawwidzat, Al-Falaq, An-Nas. Karena Nabi SAW menyuruh Uqbah bin Amir melewat sabdanya, mohonlah perlindungan dengan membaca keduanya, karena tidaklah seseorang meminta perlindungan sebagaimana dengan keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya tidak ada yang bisa lebih hebat daripada membaca Al-Falaq dan An-Nas dalam menjauhkan diri dari keburukan-keburukan. Yang keempat, membaca ayat kursi ketika hendak tidur, terutama karena Nabi SAW bersabda, barang siapa membacanya ketika menempati tempat tidurnya, maka ia selalu dijaga oleh penjaga malaikat yang dikirim Allah, dan syaitan tidak dapat mendekatinya hingga pagi. Lalu bagaimana dengan orang yang dijaga oleh Allah? Apakah tukang sihir dan dukun dapat mampu menjamahnya? Tentu saja tidak akan pernah. Maka ayat kursi dianjurkan dalam syariat kita untuk dibaca, masuk dalam zikir pagi, zikir sore. Semua sholat wajib dianjurkan untuk membaca, dan juga sebelum tidur. Yang kelima, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim, ikra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah karena mengambilnya, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya adalah keberkahan, dan meninggalkannya adalah penyesalan, serta tukang sihir tidak akan sanggup melawannya. Pengakuan tukang sihir sendiri sampai sekarang kepada teman-teman peruqyah, yang juga tukang sihir yang sudah sadar mengatakan, kami tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan kalau sudah peruqyah itu membaca surah Al-Baqarah, atau pasien membaca surah Al-Baqarah. Semuanya batal, semuanya kita tidak bisa lakukan, sekuat apapun mereka. Dan ini sudah jelas sabda Nabi SAW. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan menyingkir dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Yang keenam, membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang beserta dengan namanya tidak ada sesuatu di langit dan di bumi pun yang bisa membahayakan, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, 3 kali pada waktu pagi dan petang. Kata Nabi SAW, siapa yang membacanya dia akan terjaga. Jaga dari semua ya, termasuk syaitan, tukang sihir dan seterusnya. Yang ketujuh, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang telah diciptakannya, 3 kali pada waktu petang dan ketika singgah di persinggahan manapun. Nabi SAW bersabda, man nazala manzilan thumma qal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik.
Barang siapa yang singgah di satu tempat kemudian mengucapkan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang telah diciptakannya, maka tidak ada sesuatu yang membahayakannya hingga ia pergi dari tempat persinggahan itu. Termasuk dalam kategori sesuatu kata beliau adalah jin, syaitan, tukang sihir dan selainnya. Bahkan isti'adzah perlindungan ini dapat menolak racun. Karena Nabi SAW pernah berkata kepada salah seorang yang terkena sengatan kalajengking, awalau annaka qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka. Ingatlah pada orang yang kena sengatan racunnya ya bisanya kalajengking. Kata Nabi SAW kepada orang itu sementara dia kesakitan, ingatlah kalau seandainya kau sempat membaca tadi, kebetulan itu malam ya, siang hari sore hari tadi kau sempat baca dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang diciptakannya, niscaya tidak akan pernah kau terkena bisa ini. Yang kedelapan, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada yuhyi wa yumitnya, dibaca 100 kali ya. Maka Nabi SAW bersabda, man qalaha mi'ata marratin fi yawm kanat lahu adlu ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat hirzan lahu minasyaitani yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadan amila akthara min dhalik. Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia mendapatkan pahala setara dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Tentu kalau hamba sahaya sekarang kalau kita hitung paling murah ya, kalau saya dapat dari yayasan di Saudi itu 10.000 real. Berarti kalau 10 itu sama dengan 100.000 real, sama dengan dia bersedekah dengan 300 juta. Dituliskan untuknya 100 kebajikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan ia mendapatkan perlindungan dari syaitan pada hari itu sampai petang. Serta tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan pada hari kiamat, kecuali orang yang melakukan yang sama atau lebih. Jadi di sini dibaca 100 kali pagi dan 100 pagi sore. Jadi ini dibaca 100 kali, masuk zikir pagi sore. Yang kesembilan, pada saat mau masuk WC, a'azzakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, dia membaca a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is wal rijsa wal najs. Riwayat lain mengatakan a'udzu billahi minal khabuthi wal khaba'isi wal rijzi wal najsi. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan, kotoran dan juga najis. Riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak, dan riwayat lain mengatakan aku menjauhkan diri dari semua keburukan ya, baik itu keburukan yang kelihatan atau tidak, dan seluruh najis. Kemudian yang ke-10, berdoa ketika keluar dari rumah sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumah sambil membaca dalam hadis Hasan riwayat Tirmidzi, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Aku dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada kekuatan dan daya kecuali milik Allah. Maka setiap syaitan yang datang melihatnya berkata kepada teman-temannya, orang ini tidak bisa kita ganggu karena dia telah dicukupi dan dipelihara oleh Allah. Yang ke-11, sarapan dengan 7 butir kurma ajwah, terutama dari Madinah. Dan kalau tidak ada maka boleh memakan kurma apa saja, sebagaimana ditambahkan untuk dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man tasabbaha sab'a thamaratin min ajwatil Madinah lam yadurrahu sihrun wala sam. Barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwah Madinah, maka sihir dan racun tidak akan membahayakannya. Ini tentu tambahan saja, para ulama mengatakan kalau di negara yang tidak ada, maka dia boleh memakan kurma apa saja. Tapi kalau dia diberikan rezeki dan kemudahan, maka sebaiknya dia memakan kurma ajwa dari Madinah. Jadi anda boleh titip dari teman-teman yang haji atau umrah, atau memang beli di sini juga sudah ada yang menjualnya tentunya. Kemudian ini kalau belum kena ya, kalau anda sudah kena sihir, maka caranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa penyembuhan sihir yang paling bermanfaat ialah mengetahui tempat sihir yang ditanam di tanah, di bukit atau selainnya. Jika diketahui dan dikeluarkan, maka ia dihancurkan dan batallah sihir itu. Demikian pernyataan dalam kitab Hukmus Sihir atau kitab hukum tentang sihir. Dan ini bisa diketahui dari syaitan-syaitan ada di badan orang tersebut. Dengan cara diruqyah, maka secara otomatis dia akan menyampaikan di mana buhulnya. Yang kedua, jika tempat sihir tidak diketahui, maka penyembuhan yang paling berhasil, paling tajam, ya paling paten dan paling cepat ialah doa.
Diriwayatkan secara sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan tentang disihirnya Nabi SAW. Terbayangkan oleh Nabi bahwasanya beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Hingga pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, kemudian berdoa, sampai akhirnya Allah menunjukkan penyihir dan buhulnya. Karena itu orang yang sakit hendaklah senantiasa berdoa, bersungguh-sungguh berdoa dan komitmen dengan adab-adab doa, yaitu berwudu, menghadap kiblat dan mencari waktu-waktu terkabulkan doa seperti sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Nabi SAW menjelaskan, dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'alni fa utiyahu, man yastaghfiruni fa aghfiru lahu." Kalau sepertiga malam siapa yang bangun dan dia berdoa kepadaku saya akan kasih. Ya, siapa yang meminta aku kasih, siapa yang punya hajat aku penuhi, dan siapa yang beristighfar aku ampuni. Orang yang sakit hendaklah memilih doa-doa ma'thur pada waktu itu, doa-doa yang dianjurkan ya, dan yang menjadi salah satu sebab terkabulnya doa diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW, "Man ta'arra minal laili faqal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a istujiba lahu fa in tawadda wa shalla qubilas salatu." Barang siapa yang terbangun pada malam hari, ini antum terapkan baik-baik setiap malam, mulai nanti malam. Terkaget, kata Nabi SAW, dia terkaget bangun di malam hari, lalu dia mengucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tidaklah ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Dia memiliki kerajaan dan memiliki puji-pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dikatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah maha besar. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kemudian dia membaca, "Ya Allah ampunilah aku." Atau dia berdoa apa saja maka pasti diterima oleh Allah, dan kalau dia berwudu lalu dia sholat, sholatnya akan diterima. Yang ketiga, salah satu penyembuhan yang bermanfaat untuk menghilangkan sihir ialah selalu beristighfar dan memperbanyaknya, serta bertaubat dari kemaksiatan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Abu Dawud dan Hakim, "Man lazima istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberinya kelapangan dan tiap-tiap kesusahannya, dan jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi yang terakhir adalah bagaimana dia berikhtiar dengan membaca doa-doa dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan sihir. Seperti misalnya membaca ayat kursi, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat-ayat yang disebutkan dalam surah Taha, dalam surah Yunus, berhubungan dengan masalah pembatalan sihir, ya, perilaku Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian dia berikhtiar dengan itu. Tentu dalam buku ini disebutkan cukup banyak doa-doanya juga, seperti buku-buku yang sudah antum miliki pada pertemuan yang lalu. Jadi ini kurang lebih syaitan dan tipu dayanya. Kemudian juga kita sebutkan juru bicaranya adalah para penyihir, bagaimana ciri-ciri mereka dan bagaimana berlindung dari mereka sihir dan juga syaitan ini sebelum kena sihir, dan setelah kena sihir juga sudah disebutkan 4 poin tadi cara untuk ikhtiar. Tinggal saya